ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Ibu absensi dulu ya, seperti biasa. Adinda Wulandari, Ahmad Munadi, Amyan Dwi Nugroho, Arsya Maani, mana Arsya? Baik Senja Rizky Aulia. Ya Bapak apa ya? Tadi apa yang Arsya? Aku biasanya menceritakan motif-motif yang ada di dunia. Aku memiliki ide pokok dan gagasan utama. Aku menceritakan ide pokok dan gagasan pikiran si penulis. Siapakah aku? Jawabannya betul. Aku adalah ciri khas masing-masing penulis. Setiap penulis ada karakteristik. Adanya aku membuat tulisan semakin berwarna, membuat estetika. Siapakah aku? 1, 2, 3. Ayo. Aku adalah sosok yang digambarkan dalam sebuah cerita. Jika tidak ada aku, rangkaian peristiwa di dalam cerita tidak akan berjalan. Aku biasanya digambarkan sebagai sosok baik dan sosok jahat. Ibu mau bertanya nih sama kalian. Kira-kira kalau kita dalam sebuah perjalanan dengan jalan gurun yang gersang, sinar mataharinya kan terik. Di sana kan tidak ada air. Kira-kira selama proses itu sulit nggak? Kira-kira yang kalian hadapi sekarang sulit nggak? Sulit ya. Nah, di kaktus itu ada bunga, tapi bunganya nggak besar. Ada ular. Di kaktus yang peduli ada ular, bunganya nggak besar. Tapi lambat laun ternyata bunganya mulai mekar, si ularnya berubah dari kuku. Kira-kira misalnya apa? Berarti proses. Kali-kali Intinya itu jangan pernah putus asa di tengah jalan yang dimana memang sulit tapi suatu waktu akan jadi indah di kemudian hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk merincikan unsur-unsur SDC, struktur, kaidah pembahasan sama nilai-nilai. Kelompok 1 dapatnya apa? Unsur SDC. Kalau kelompok 2, struktur. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, yang didapat dapat apa? Kaidah pembahasan. Kemudian nilai-nilai. Jadi sekarang kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugas kalian. Tolong dijelaskan ya sesuai pemahaman kalian dan semua anggota kelompok harus ikut terlibat
Mulai presentasi. Selamat pagi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama saya ingin perkenalkan saya beserta teman-teman saya, yaitu kelompok 1 sendiri dengan Yaki, biasa dipanggil Emi. Yang pertama akan dibacakan oleh dari saya. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Tentu bahasa daerah memungkinkan masuk ke karya sastra itu. Sastra tersebut. Bahasa pengarang mempengaruhi kemenarikan dalam cerita dalam suatu cerpen. Setiap pengarang mempunyai ciri berbahasa yang berbeda-beda. Kita, ada yang bertanya? Iya. Apa yang dimaksud dengan nada dalam dalam menyusun proposal? Jadi untuk proposal pertanyaannya disimpan dulu. Silakan bersama. Baiklah semua sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan apa yang saya buat, yaitu cerpen. Pertama, akta, kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima simulasi, yang keenam modal. pada sudut ini cara memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami seseorang, tokoh atau pribadi dalam cerita. Ya, kurang ada ini sampai modal. Kata buaya. Dokter itu kan otomatis jangan berurutan kan? Kenapa dokter itu harus berurutan? Ya, Kalau bilang satu berarti dia bukan peradaban. Itu makanya dalam di sebuah cerpen itu yang kedua itu mencari orientasinya atau ya, diambil kali. kejadian dan tokoh yang berbeda-beda. Jadi kejadian dan tokoh-tokoh yang berbeda-beda di dalam cerpen yang kamu baca itu. Yang ketiga ada komunikasi. Mencari permasalahan yang rumit dalam cerpen yang kamu baca itu. Contohnya? Contohnya? Ada yang mau baca lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama menggunakan keterangan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang benar punya posisi. Keterangan fungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan terletak di bagian awal, tengah, akhir kalimat. Keterangan waktu ditandai dengan penggunaan kata hukum setelah, sebelum, sesudah, dan setelah. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, silakan. Amin. Dapat merupakan rekomendasi pada karya sastra. Baik, sekian presentasi dari Bapak kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan nilai-nilai cerita pendek yang akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Darwati atau Sampuni. Sebelumnya kita perlu sedikit mengetahui apa itu sebenarnya cerpen itu sebelum kita masuk ke bagaimana nilai-nilai dalam cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah bentuk kisah prosa yang pendek, namun juga sebuah karangan yang cukup lengkap karena terdiri dari berbagai struktur seperti yang sudah disampaikan Bapak yang tadi. Selain itu, cerita pendek ini juga memiliki beragam nilai-nilai yang ada
Nah, jadi hasil kali ini menceritakan tentang dapat siswa. Kalau siswa itu kan di sekolah-sekolahnya nggak bisa. Nah, dari kisahnya ini kita bisa menemukan ke latar belakang si penulis. Ternyata setelah kita analisis karya yang dijelaskan kali ini, karya ini berasal dari kisah nyata si pengarangnya. Dia hidup di sebuah kampung kecil di mana di kampung itu banyak orang-orang yang mampu tidak bisa menemukan pendidikan yang layak. Karena pendidikan di kampung itu sedikit ya. Jadi secara tidak langsung karya sastra seperti latar belakang ini memberikan kita pesan. Ada pesan bahwa pendidikan di waktu itu di saat itu di Indonesia masih kurang. Ya, selain pesan pendidikan di sana kita diajarkan juga pesan moral, persahabatan, perjuangan, agama dan lain-lain. Oke? Jadi paham? Ada paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian latar belakang masyarakat. Jadi latar belakang masyarakat itu juga berpengaruh ya. Contohnya kita sebagai kelompok orang Sasak apa sih budayanya? Banyak. Makanan khasnya juga banyak, bahasanya juga banyak. Nah itu bisa jadi si penulis buku itu memberikan aksen-aksen budaya ke kelompok asli, kelompok itu yang kamu bisa menggambarkan budaya yang ada di contoh pedestrian. Oke? Ya. Kita lanjut ke bagian jadi kaidah kebahasaan itu kita kelompokkan menjadi beberapa aja ya. Yang pertama itu menggunakan keterangan